Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah. Saya dari kelas 10D SMA Nazahatul Thulab. Di sini saya akan menjelaskan pendapatan nasional. Soal pertama yaitu diketahui GNP negara Singapura USS 757 860 dan jumlah penduduknya 74,3 juta jiwa. Besarnya pendapatan per kapita negara Singapura yaitu A. USS 5.100, B. USS 10.200, C. USS 5.500, D. USS 10.500, E. USS 5.702. Dan soal yang kedua yaitu di bawah ini yang bukan merupakan tahap-tahap dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menurut Kari Bucer yaitu rumah tangga. A. Dunia, B. Bangsa, C. Tertutup, D. Kota, E. Internasional. Jawaban yang benar yaitu E. Internasional. Pembahasannya, perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahapan terdiri dari 1 rumah tangga tertutup, 2 rumah tangga kota, 3 rumah tangga bangsa, 4 rumah tangga dunia. Soal yang nomor 3 yaitu diketahui data sebagai berikut. Pengeluaran konsumsi Rp 20 juta, menyewa tanah Rp 10 juta, pengeluaran pengusaha Rp 14, ekspor Rp 16, impor Rp 6 juta, keuntungan Rp 10 juta. Besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran yaitu A. Rp 54 juta, B. Rp 66 juta, C. Rp 74 juta, D. Rp 86 juta, E. Rp 80 juta. Pembahasan rumus pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C tambah 1 tambah G tambah buka kurung X dikurangi M tutup kurung, di mana Y pendapatan nasional, C pengeluaran konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Maka Y sama dengan 20 juta tambah 10 juta tambah 14 juta tambah 16 juta dikurangi 800. Y sama dengan Rp 54 juta. Jadi pendapatan nasional adalah Rp 54 juta. Yang benar adalah A, yaitu Rp 54 juta. Soal yang nomor 4, diketahui GNP suatu negara Rp 20,800, penyusutan Rp 700. Pajak tidak langsung Rp 50 juta dan pajak tidak langsung Rp 60 juta. Besarnya NNI yaitu A. Rp 110 juta, B. Rp 850 juta, C. Rp 20,50 juta, D. Rp 20,650 juta, E. Rp 20,740. Pembahasan NNE Net National Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung, indirect tax. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Rumus NNI yaitu NNI sama dengan NNP sama dengan pajak tidak langsung atau NNI sama dengan GNP. Penyusutan depresiasi pajak tidak langsung, maka NNI sama dengan 20.800 juta dikurangi Rp 700 juta, Rp 50 juta NNI
sama dengan 50 juta. Kunci jawaban yang benar adalah C. Rp 20,50 juta. Soal yang kelima yaitu berdasarkan beberapa pilihan berikut, manakah yang merupakan komponen perhitungan pendapatan nasional apabila menggunakan pendekatan pendapatan? A. Rumah tangga, perusahaan, dan konsumen. B. Kota, kabupaten, dan provinsi. C. Produksi, konsumsi, dan distribusi. D. Upah, sewa, bunga, dan laba. E. Pertambangan, peternakan, dan pertanian. Jawaban dari soal tersebut yaitu D. Upah, sewa, bunga, dan laba. Pembahasannya adalah untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yakni upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, serta laba yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Soal yang keenam yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu itu. Dalam kurun waktu 1 tahun adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan A. Produksi, B. Nilai tambah, C. Pengeluaran, D. Pendapatan, E. Value added. Jawaban yang benar yaitu adalah D. Pendapatan. Pembahasan dari metode perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh berupa sewa atau rent, upah, wages, bunga, interest, dan keuntungan profit. Soal yang ketujuh yaitu Pak Riko adalah direktur perusahaan terbesar di kotanya. Pada masa pandemi COVID-19, usahanya nyaris ditutup. Untuk mencegahnya, Pak Riko selalu berkonsultasi dengan Ibu Meilan, yang adalah konsultan perusahaan tersebut. Menurut sifatnya, Pak Riko dan Ibu Meilan tergolong tenaga kerja. A. Rohaniah, B. Jasmaniah, C. Terdidik, D. Terlatih, E. Ahli. Jawabannya adalah A. Rohaniah. Dari pembahasan Pak Riko adalah direktur perusahaan terbesar di kotanya, yaitu tenaga kerja rohaniah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagai berikut. Contoh, direktur, konsultan, dan manajer. Dan soal yang ke-8 yaitu faktor yang menentukan dalam proses pembangunan ekonomi yaitu A. Teknologi, B. Sumber daya manusia, C. Permodalan, D. Sumber daya alam, E. Luasnya pasar. Jawaban yang benar dari soal tersebut yaitu adalah B. Sumber daya manusia. Pembahasan dari soal faktor yang menentukan dalam proses pembangunan ekonomi yaitu sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan cepat. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.
Cukup sekian pembahasan pendapatan nasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.